Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Melalui Cinta, Allah akan membuka pintu rahasianya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pernah jatuh cinta nggak kamu kepada perempuan? Nggak ada hujan, nggak ada angin, tengah malam, gelap gulita. Kalau lagi kesengsem berangkat nggak takut halilintar, nggak takut hujan. Maka ketika orang jatuh cinta, jangan dipaksakan dengan ukuran-ukuran logika. Ya. Percaya nggak? Kalau orang cinta masih hitung ijir, nggak sah. Sok katakan kepada kekasihmu, masa dicium aja nggak mau? Saya kan kasih kamu tiap bulan kan saya kasih 2 juta, masih nyium aja nggak boleh. Oh jadi lu ngitungnya? Nih gue kembaliin semuanya. Gak usah, aku nggak butuh. Akhirnya perempuan itu mengatakan dasar laki ya, mengejar perempuan hanya karena butuh. Ya, hanya perempuan yang mencintai lelaki. Lelaki hanya butuh kepada perempuan. Ya enggak? Kamu tidak pernah mencintai istrimu, hanya kamu butuh. Tapi istrimu yang benar-benar mencintaimu. Sakatnya nanya bapak walas, percaya enggak? Benar. Kali Rabi madu ngestu akan bodor, dipuja-puja kamu, Masya Allah. Kamunya mah ngadang lenger. Betul enggak? Iya betul. Laki-laki itu kan habis mandi sempat dibuang. Makanya wahai perempuan, ikatlah suamimu. Kira-kira seumur hidup suamimu membutuhkan kamu. Ayo kita. Oke, jadi pasti kalau orang sedang sama-sama mencintai Allah pasti akan bekerja sama, saling berkorban, saling memberi dan tidak pernah berharap diberi dan tidak akan meminta. Ya, ila al-iman wa tauhid wal ikhlas. Akan mengajak orang untuk beriman, bertauhid, beramal dengan ikhlas, wal ikhlasu fil amal. Ya'khuduna bi aydihim, mereka tandang dengan tangan mereka, siap menggandeng siapapun. Wa yuqifunahu, dan siap mereka akan menegakkan diri, memberdirikan siapapun ala tariqil haqqi azza wa jalla, bagi setiap siapapun yang sedang menuju jalan Allah, siap mereka menggandeng, siap mereka menuntun.
anaknya sedang sakit, ada orang bertobat, lebih diutamakan ngurusin orang bertobat dulu. Ya, ya. Itu bagaimana orang yang jatuh cinta kepada Allah ini ringkas sekali. Sesungguhnya kalau diurai panjang banget ini, tapi ini juga udah cukup lah. Man khadama khudima, siapapun yang memberikan khidmat pasti dia akan dikhidmati. Wa man asana yuhsanu ilaih, barang siapapun yang berbuat baik pasti akan dibaiki. Wa may yu'ti yu'ta, siapapun yang pernah memberi akan diberi. Semua itu adalah akibat dari amal perbuatanmu sendiri. Sira medit dimediti, sira kejam dikejam, sira eman dieman, sira cules dicules. Kalau ingin kamu tahu tentang dirimu sendiri, sekali-kali berdirilah di depan kaca dan jangan pakai baju selembar pun. Itulah aslimu seperti itu. Bukan blesak, lucu. Ida amil talin nari kunta kanatin naru laka khodan. Kalau di dunia selama ini kamu bekerja untuk membangun neraka, besok kamu akan masuk neraka. Kalau di dunia di sini kamu membangun surga, besok kamu masuk surga. Ternyata kebanyakan manusia di dunia yang dibangun bukan surga, tapi neraka. Hidupnya selama di dunia dinerakai oleh amal perbuatannya sendiri. Sampai-sampai mencapai tingkat kelumpuhan total. Mau makan, tidak ada nafsu makan. Harus minum pil nafsu makan dulu. Ketika mau tidur, mata tidak bisa terpejam, tidak bisa tidur, harus minum pil tidur dulu. Ketika ingin bergaul dengan istrinya, juga nafsunya nggak keluar, harus makan Apollo dulu. Viagra. Kamu sudah lumpuh. Sudah tidak bisa. Buat makan saja nggak bisa. Tidur saja nggak bisa. Ada nggak orang yang lumpuh seperti itu? Jangan sampai kamu mengalami hal semacam itu. Iya. Itu prosesnya perlahan ya. Kamu yang menghancurkan jaringan salaf yang ada dalam dirimu itu. Dengan kemarahanmu, dengan kebencianmu, dengan dendammu, dengan pikiran-pikiran negatif yang kau simpan dalam otakmu itu. Pikiran-pikiran negatif yang dalam otakmu. Ketika engkau pikirannya negatif terhadap istrimu, sekalipun kamu tidak pernah mengatakan apa-apa, istrimu merasakan pikiran negatifmu itu dan akan mempengaruhi perilaku istrimu, percaya atau tidak. Di situ ada power,
ada kekuatan, ada gelombang dari otakmu itu. Istrimu mulai tidak nyaman dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ketika engkau sudah mulai mencurigai istrimu berselingkuh, sekalipun kau tidak mengatakan, percaya. Ketika kamu mengatakan istrimu tidak adil, kalau keluarganya sendiri dibantu, kalau keluarga kamu diabaikan, sekalipun tidak diucapkan, istrimu merasakan pikiran negatif. Hati-hati. Ya, orang bergaul dengan gelombang pikiran. Iya, iya, betul. Makanya ini kan ceritanya, kalau kamu merasakan istrimu pada kamu jawab dengan pikiranmu yang positif. Walau bagaimanapun, ini adalah istriku, aku tetap mencintai. Itu aja. Lama-lama dia kendor kok, nggak tegang lagi. Yang tadinya menyiapkan makanan sudah malas, akan bangkit sendiri. Dia merasa senang menyiapkan makanan buat suaminya. Percaya. Nggak usah dengan bahasa terlalu jadul bahasa. Komunikasi tingkat tinggi adalah komunikasi yang sudah tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara. Sekelas ilham, sekelas wahyu, sekelas intuisi, itu semuanya tidak menggunakan suara dan huruf. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Nabi mengerti enggak? Ya. Ketika ada perempuan yang mengagumi kegantengan, aku juga tahu kok. Kenapa? Aku rasakan ada sinar yang keluar air matanya, dari matanya bergetar sinar. Tapi orang yang membenci aku juga aku paham. Aku pun segera bergegas pergi. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Anda merasakan nggak ketika bertamu dengan seorang lalu dia tidak suka kepada kita? Merasakan nggak? Merasakan. Cuma saking tololnya kamu aja, tidak mau diperhatikan. Iya kan? Nah, ya ini mah komunikasi tingkat tinggi. Kenapa kamu tidak mengerti istrimu lagi jengkel, lagi marah, lagi tidak suka kepadamu? Kenapa kamu tanya ada apa mah? Goblok kamu. Orang kalau harus masih kasar jiwanya, ya memang harus dikomunikasikan menggunakan suara, menggunakan huruf. Kalau yang kurang cerdas lagi harus dibantu, didukung dengan body language, dengan tangannya begini, dengan pelototannya supaya paham. Iya kan? Ada lagi orang yang lebih dablek lagi, dipelototnya nggak paham. Bisa ditampak lebih paham.
Ada lagi orang yang tingkat ketololannya sudah mencapai tingkat dasar banget, tolol banget. Diterangkan, ngomongnya pelan-pelan, diberi contoh berulang-ulang, masih nggak paham juga. Ada nggak? Kenapa? Karena tidak ada tidak ada sensitivitas dalam hatimu itu. Kenapa tidak sensitif hatimu? Karena di hatimu tidak ada cinta. Ya. Iya. Emang iya? Iya, tak. Iya. Pada bawah sadar, bagian 15 sampai dengan Bukan, bukan gelombang akal itu gelombang elektro yang ada di akal itu ada alfa, ada beta, ada theta, ada delta. Itu gelombang otak. Belum dibagi sadar dan tidak sadar. masuk kepada semuanya alam sadar. Maka saya pernah saya tidur dengan bermimpi kepada Allah. Sampai dengan masuk kepada tidur dan tidak bermimpi, sudah masuk ya. Sampai yang jadi pertanyaan kan, artinya tergasar mana antara sadar dengan bawah sadar. Kalau itu dan kedua, berarti siapa yang menggerakkan alam bawah sadar itu ketika saya itu bermimpi atau lagi ngantuk, yang bergerak. Yang menggerakkan itu adalah otak kita yang tidak sadar itu. Begini, kita dalam keadaan berjaga. Nih lagi ngaji, ya kan? Otak bawah sadar kita bekerja sendiri di luar kendali kita. Dia mengendalikan pembagian hormon kepada sekujur tubuh kita. Otak kita mengatur peredaran darah berputar dalam tubuh kita. Dia mengatur jantung berdegup, mengatur paru-paru kembang kempis, dan semuanya terkontrol, tidak sporadis, tapi di bawah kontrol otak kita yang tidak kita sadari. Ya, makanya alam bawah sadar itu, otak itu kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau tak sadar hanya satu terkonsentrasi. Kita menulis, ya sudah menulis saja. Kita nyupir saja. Ketika kita sudah mampu menggunakan otak bawah sadar, maka kita bisa melakukan banyak hal pada detik yang sama. Saya bisa nyetir mobil. Pertama kali saya duduk diatur jarak jejak, pas kemiringan kursi, pas spion, pas luar dalam, pas kaki saya menginjak gas, menginjak kopling, tangan saya pindah gigi kedua, ya kan, mata saya melihat spion kanan, spion kiri, dan juga saya sambil menikmati lagu-lagu Celine Dion, dan saya juga sambil menghisap rokok merasakan aroma tobacco, dan juga otak saya sambil berpikir merancang ceramah saya nanti ini apa materinya dalam saat yang sama. Dan ketika ada orang menyeberang, tiba-tiba otak saya akan memerintahkan melalui jalur refleksi akan menginjak rem itu sendiri. Ya memang ya, intuisi, wahyu, apalagi intuisi, wahyu, wangsit dan sebagainya.
Itu maksudnya di alam bawah sadar, bukan dalam kesadaran. Ada gelombang yang lebih, ada gamma, ada super. Oh, bukan gelombang elektron itu bahwa adalah ketika kita ingin memberikan penegasan untuk menguasai memfungsikan alam bawah sadar kita ini, kita harus menciptakan gelombang elektro yang di otak itu mencapai tingkat alfa, yaitu antara 8 sampai 13,15 Hz. Karena di dalam keadaan tenang, kan begitu kesalahannya. Nah, dalam keadaan tenang itulah kita melakukan brainwash, artinya cuci otak. Artinya pikiran-pikiran yang negatif kita buang semuanya, kita ganti dengan yang positif. Frustrasi-frustrasi semuanya kita selesaikan dengan harapan-harapan baru, dengan optimisme. Kegelisahan-kegelisahan kita buangkan dengan meyakinkan bahwa itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan, kan begitu. Lah iya, sebab bagaimanapun pikiran-pikiran yang positif dalam otak kita itu juga akan membangun suatu gairah, suatu kehidupan yang baru. Lah iya. Nah, itulah makanya kita sugestikan diri kita kepada otak bawah sadar kita. Ketika kita cuci muka, katakan wahai wajah, menghadaplah Allah. Mencuci tangan, katakan wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. Ketika basuh kepala, wahai kepala, fikirkanlah kebesaran Allah. Kita mencuci telinga, wahai telinga, dengarkanlah firman Allah. Dan ketika melangkah, katakan wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Itu kami lakukan C, A, B, C. A, alpha, B, brainwashing. C itu konsistensi, terus menerus. Kenapa kamu wudhu berkali-kali tidak pernah menginstruksikan kaki untuk melangkah di jalan Allah, malah kamu ngitung pure 1, pure 2, pure 3. Kenapa? Itulah persoalannya. Iya. Nah, nanti antara hati dan otak kita juga sama dua organ tubuh yang mempunyai peran yang saling isi mengisi dan saling bertukar, bisa mengirim informasi. Dulu orang menduga hati yang selalu menginstruksikan otak, tapi ternyata otak juga sama mengirim sinyal-sinyal kepada hati itu. Jadi ada two-way traffic. Itu pun lalu kemudian terungkap lagi terakhir, yaitu bahwa jalur komunikasi ada 4 jalur yang terpisah. Ada yang menggunakan jalur transmisi melalui gelombang radio, ada melalui jalur gelombang biomekanika dengan gelombang tekan melalui denyut darah, dan melalui biokimia melalui sinyal-sinyal hormon, dan ada lagi melalui gelombang elektromagnetik. Yang paling canggih adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kalau kita mampu memanfaatkannya, kita bisa mensugesti, bisa mengirimkan, bisa mengarahkan jalan pikiran orang lain. Hipnotis itu adalah menggunakan potensi power, kekuatan yang ada pada gelombang elektromagnetik. Ya, sampai ketika orang itu sudah terhipnotis, mana gelangnya? Dikasihkan gelang. Kalung dikasihkan kalung. Setelah orang itu pergi,
baru perempuan tersadar, baru menjerit-jerit minta tolong. Jadi untuk yang negatif juga bisa. Ya kenapa kita tidak memanfaatkan untuk yang positif? Itu persoalan. Ya? Lah ya iya itu persoalannya. Jadi bagaimanapun juga ya kita mesti paham bahwa ternyata malaikat yang paham terhadap potensi yang ada pada diri manusia itu, makanya dia akhirnya setelah penyangkalan atau fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ketika Allah buktikan potensi manusia seperti itu, fasajadu, baru mereka mau bersujud. Tetapi iblis tidak mau bersujud karena dia tidak mampu melihat internal kita. Ya, baru melihat lahirnya saja, melihat casingnya saja. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu persoalannya. Iya, jadi ternyata malah kita lebih mengenali Allah daripada malaikat-malaikat itu. Karena Allah menaruh receiver dan transmitter dalam diri kita, kita lebih mengenal Allah daripada malaikat itu. Saking istilahnya goblok. Ketemu orang malaikat dia seneng. Malaikat suruh bersujud kepada kamu. Jadi mana pangkatnya lebih tinggi? Kok bersabar gak punya hodang-hodang? Ya goblok bikin itu. Orang punya hodang jin bangga, dia jin gorong-gorong dia.